Halo sahabat, apa kabar kalian? Salam jumpa lagi dengan saya, Ibu Pauline Masihombi. Sahabat, kalau kamu mendengarkan kata bentuk akar, apa yang ada di dalam benakmu? Apakah bentuk akar pohon? Atau ada bentuk akar yang lain? Kalau dalam matematika, bentuk akar itu bukan seperti bentuk akar pohon ya. Mari kita simak pembelajaran kita berikut ini mengenai bentuk akar. Sahabat, tentu kamu masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya, bilangan berpangkat. Pembelajaran kita kali ini, bentuk akar sangat erat kaitannya dengan bilangan berpangkat. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Yang kedua, mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Yang ketiga, mengubah bentuk akar ke dalam bentuk perpangkatan. Sahabat, untuk lebih memahami apakah yang dimaksud dengan bentuk akar dalam matematika, mari simak penjelasan berikut ini. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat, A dan B tidak sama dengan 0. Beberapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar adalah akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Sedangkan akar 25 bukan bentuk akar. Hal ini karena akar 25 hasilnya adalah 5. 5 adalah bilangan rasional. Akar bentuk seperti ini dibaca akar kuadrat dari A. Contohnya, bentuk ini dibaca akar kuadrat dari 25. Kemudian bentuk ini dibaca akar pangkat n dari A. Contohnya, dibaca akar pangkat 3 dari 8. Lalu, bagaimanakah hubungan bentuk akar dengan perpangkatan? Perhatikan bentuk berikut ini. Jika A pangkat 2 sama dengan 36, berapakah nilai A? Nilai dari A adalah akar 36, A adalah 6. Karena 6 kali 6 sama dengan 36, atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jika B pangkat 2 sama dengan 64, maka berapakah nilai B? Nilai B adalah akar dari 64, B adalah 8. Karena 8 kali 8 sama dengan 64, atau 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Nah, kamu harus ingat, dalam akar kuadrat, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi, meskipun negatif 6 kali negatif 6 sama dengan 36, nilai dari akar 36 tidak sama dengan negatif 6, tetapi akar 36 sama dengan 6. Karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Perhatikan kembali bentuk berikut ini.
Jika 64 sama dengan K pangkat 3, bagaimanakah memperoleh nilai K? Ayo, temukanlah jawabannya dengan berliterasi. Jika 64 sama dengan K pangkat 3, maka K sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Jadi K sama dengan 4. Mengapa demikian? Kamu harus ingat bahwa 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Perhatikan juga contoh berikut ini. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 32. Sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Contoh selanjutnya, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sehingga akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Nah, apakah akar pangkat 4 dari 81 sama dengan negatif 3 juga? Kamu harus ingat bahwa dalam akar pangkat n, yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat n dari A sama dengan B. Jika B pangkat n sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan n ganjil, maka akar pangkat n dari A sama dengan B. Jika B pangkat n sama dengan A. Jadi, negatif 3 adalah juga merupakan hasil dari akar pangkat 4 dari 81. Atau akar pangkat 4 dari 81 sama dengan negatif 3. Karena negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 81. Atau negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81. Bagaimana sahabat? Apakah kamu sudah memahami hubungan bentuk akar dengan perpangkatan? Dan tentu kamu juga sudah memahami cara menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan, bukan? Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Untuk lebih memahami, perhatikan kembali penjelasan berikut ini. Mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Bentuk umum dari bentuk akar yaitu akar pangkat Q dari A pangkat P sama dengan A pangkat P per Q. Contohnya, yang pertama akar 2 akan kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 1 per 2. Akar 5 kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 1 per 2. Contoh ketiga, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 8 pangkat 2 per 3. Sahabat perhatikan, dalam bentuk umumnya 8 itu merupakan A, 2 itu merupakan P, dan akar pangkat 3 merupakan Q. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 bentuk pangkatnya menjadi 8 pangkat 2 per 3. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, akar pangkat 5 dari 2P pangkat 4 bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 1 per 5 P pangkat 4 per 5. Sahabat pahami baik-baik dengan bentuk umumnya. 2 pangkatnya 1.
sehingga menjadi 2 pangkat 1/5. P itu berpangkat 4 menjadi P pangkat 4/5. Contoh yang kelima, 1 per akar dari 7 pangkat 3 sama dengan 1 per 7 pangkat 2/3. Jadi akar 7 pangkat 3 kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 7 pangkat 2/3. Sama dengan 7 pangkat negatif 2/3. Nah, di sini sahabat, pangkatnya menjadi pangkat negatif. Harus diingat kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Catatan khusus, untuk akar kuadrat, angka 2 tidak dituliskan pada tanda akar. Contohnya pada contoh 1, dalam akar tidak dituliskan angka 2. Nah, itu dia sahabat, cara mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Lalu sebaliknya, kalau kita ingin mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar, bagaimana caranya? Untuk mengetahuinya, sahabat, simak kembali penjelasan berikut ini. Mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Contoh yang pertama, 4 pangkat 2/3 akan kita rubah ke dalam bentuk akar. Sahabat perhatikan pangkatnya 2/3. 2 di sini menunjukkan pangkat dari bilangan pokok 4. Sedangkan 3 di sini menunjukkan akar pangkat dari. Sehingga 4 pangkat 2/3 bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Contoh yang kedua, 6 pangkat 1/5 P pangkat 3/5. Sahabat perhatikan, 6 memiliki pangkat 1 dan P memiliki pangkat 3. 5 di sini menunjukkan akar pangkat dari. Sehingga 6 pangkat 1/5 P pangkat 3/5 bentuk akarnya adalah akar pangkat 5 dari 6P pangkat 3. Contoh yang ketiga, A pangkat negatif 2/7. Pangkat negatif di sini terlebih dahulu kita rubah menjadi pangkat positif. Sahabat harus mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. A pangkat negatif 2/3 kita rubah menjadi pangkat positif, hasilnya adalah 1 per A pangkat 2/7. Nah, A pangkat 2/7 kita rubah ke dalam bentuk akar. 2 di sini merupakan pangkat dari bilangan pokok A dan 7 merupakan akar pangkat dari, sehingga hasilnya menjadi 1 per akar pangkat 7 dari A pangkat 2. Contoh yang keempat, 3 pangkat 5/7 B pangkat 4/7. Kita rubah menjadi bentuk akar. 5 merupakan pangkat dari 3 dan 4 merupakan pangkat dari P. 7 merupakan akar pangkat dari, sehingga hasilnya menjadi akar pangkat 7 dari 3 pangkat 5 P pangkat 4. Contoh yang kelima, 2A pangkat negatif 3/5. Pangkat negatif kita rubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Hasilnya adalah 2 per A pangkat 3/5. Kemudian A pangkat 3/5 kita rubah menjadi bentuk akar. Hasilnya menjadi 2 per akar 5 dari A pangkat 3. Nah, sahabat, itu dia tadi penjelasan bagaimana cara untuk mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Tentu kamu bisa untuk memahami dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai bentuk akar. Dalam pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Sahabat, ikuti terus pembelajaran selanjutnya ya.
dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Terima kasih.